Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Taib ikhwan wal akhwat sekalian, kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-15. Kita berada pada Al-Ma'qidul Ashir, simpul bab yang ke-10. Kali ini Syekh membawakan sebuah tema mulazamatu adabil ilmi. Mulazamatu adabil ilmi. Yaitu kita harus selalu melazimkan, selalu menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Mulazamatu adabil ilmi. Selalu menjaga, selalu melazimkan adab-adab menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu adalah seorang yang harus tunduk pada suatu aturan yang tentunya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu jika kita tidak patuh pada aturan-aturan tadi yang dikemas dengan istilah adab. Nah, maka perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari untuk kemudian diamalkan, sehingga kita bisa termasuk seorang talibul ilmi yang diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan ilmunya tadi bermanfaat. Taib, beliau hafizahullah membawakan perkataan di awal, membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau di situ, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, apa kata Ibnul Qayyim? Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seorang hamba merupakan tanda kebahagiaannya dan keberuntungannya. Adab yang dijaga seorang hamba, adab yang diamalkan oleh seorang hamba merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungan seorang tersebut. Sementara sebaliknya, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sementara sedikitnya adab seseorang, minimnya adab seseorang, itu merupakan tanda kesengsaraannya dan kebinasaannya. Tanda kesengsaraannya dan kebinasaannya. Serta Ibnu Qayyim menyebutkan famastujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adabi. Kata beliau, tidak ada satu hal pun yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebaikan dunia dan akhirat jika dibandingkan dengan adab ini. Tidak ada wasilah, sarana yang paling ampuh untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat daripada adab. Artinya kata Ibnu Qayyim, adab inilah di antara hal yang terbesar yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Sementara sebaliknya, walastujliba hirmanuhuma bimisli qillatil adabi. Sementara sebaliknya, tidak ada hal yang dapat menghalangi kita, yang dapat menjauhkan kita, yang dapat menjauhkan kita, yang dapat menghilangkan kita dari kebaikan dunia dan dari kebaikan akhirat daripada bimisli qillatil adabi, jika dibandingkan dengan sedikitnya adab kita. Artinya, kata Ibnu Qayyim, jika seorang memiliki adab yang sedikit, adabnya minim, niradab,
Ini salah satu sebab yang membuat dia terhalangi dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka adab itu penting untuk menjadikan seorang ini beruntung, bahagia, dan selalu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Taib barakallahu fikum. Berikutnya beliau menyebutkan sebuah bait, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Kata beliau, wal mar'u, dan seorang itu la yasmu, tidak akan mungkin mulia, tidak akan mungkin terangkat derajatnya bi ghairil adabi, kalau dia tidak punya adab. Jadi seorang tidak akan bisa mulia, tidak akan bisa terangkat derajatnya kalau dia tidak punya adab, tidak memiliki adab. Wa in yakun, meskipun dia dha hasabin wa nasabi, meskipun dia memiliki darah biru dan keturunan bangsawan. Meskipun dia punya turunan nasab yang bagus, itu nggak akan bermanfaat kalau dia tidak memiliki adab, etika, sopan santun, akhlak yang karimah. Nah, jadi semua ini kembali lagi kepada adab. Taib barakallahu fikum. Di situ Syekh kemudian menyebutkan, wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Kata beliau, orang yang layak mendapatkan ilmu adalah man ta'addaba bi adabihi, adalah yaitu orang-orang yang selalu menjaga adab-adab. Jadi orang yang layak mendapatkan ilmu, orang yang bisa memperoleh ilmu adalah siapa? Hanya orang-orang yang mau menghiasi dirinya dengan adab-adab. Orang yang mau mempraktekkan adab-adab. Adab kepada siapa? Adab fi nafsihi, baik adab-adab terkait dirinya sendiri, wadarsihi, adab terhadap pelajaran yang dia ikuti, wa ma'asyaikhihi, dan adab kepada gurunya, wa qarinihi, serta adab-adab kepada temannya. Adab ini yang membuat seorang itu dianggap layak dan bisa memperoleh ilmu. Kemudian bawahnya beliau membawakan perkataan Yusuf bin Al-Husain, itu seorang ulama yang hidup di abad ketiga. Kata beliau, qala Yusuf ibn Al-Husain, berkata Yusuf bin Husain rahimahullah, bil adabi tafhamul ilma. Catat ini kalimatnya dan ingat baik-baik, kata Yusuf bin Al-Husain, hanya dengan adablah tafhamul ilma, Anda bisa mendapatkan ilmu. Hanya dengan adablah Anda bisa memperoleh ilmu. Ini luar biasa. Hanya dengan adab kita bisa memperoleh ilmu. Artinya sebaliknya, jika kita tidak memiliki adab, maka kita akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Kalimatnya hanya, lil hasr, ada pembatasan di situ. Hanya dengan adablah kita bisa mendapatkan ilmu. Berarti sekali lagi, jika kita sebagai talib tidak memperhatikan adab dan tidak mempraktekkan adab, maka menurut kacamata beliau, kita akan amat jauh sekali dari yang namanya ilmu. Kalaupun dapat, ilmunya tidak akan bermanfaat. Baik, ikhwas sekalian, saya izin jeda dulu untuk sholat maghrib. Dan insya Allah setelah sholat, kami lanjutkan kembali biidnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.